Oke, baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi teman-teman. Pertama, saya mengucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Oke, hari ini kami dari UKM Penerbitan akan berbincang-bincang dengan salah satu Bapak dosen dari Universitas Manadata dari Fakultas Teknik, Pak ya. Ya. Hari ini kita berbincang-bincang mengenai kampus dan mungkin sedikit menggali rahasia sukses dari Bapak nanti. Ya. Hari ini kita mengundang Bapak yang bernama Bapak Mardiki Supriyadi STMT ya Pak ya. Ya. Hari ini kami mengundang Bapak untuk mengikuti podcast. Ya, terima kasih waktunya Pak. Ya. Oke, mungkin kita kita lanjut karena di podcast ini ada sistem tanya jawab Pak. Ya, di podcast ini ada sistem tanya jawab. Mungkin yang pertama kami mengatakan bahwa podcast ini kami sudah sesuaikan dengan instruksi protokol kesehatan tentunya untuk menghindari dari COVID-19. Oke, mungkin pertanyaan pertama Pak. Ya, untuk pertanyaan pertama, karena pandemi ini kan Pak ya sudah merajalela bahkan global. Nah, bahkan semua sekolah dan semua universitas itu melakukan sekolah atau kuliah dengan virtual atau online. Ya, bagaimana pendapat Bapak soal ini Pak? Tentang online. Ya, tentang sekolah online. Oke, kalau menurut saya kuliah online itu kurang efektif, terutama di teknik, karena teknik itu ada praktek-praktek yang langsung diperagakan ke mahasiswa. Mungkin berbeda dengan fakultas lainnya, ada lebih banyak teori fisik itu. Tetapi kalau di teknik itu betul-betul membutuhkan tatap langsung, tatap muka langsung. Misalkan seperti kita akan mempelajari tentang maintenance AC misalnya, kan akan sangat sulit secara virtual online, tapi kita harus langsung mempraktekkan kepada mahasiswa. Jadi bagi saya secara online itu kurang. Oh ya. Mungkin dengan adanya pandemi ini Pak ya, mungkin produktivitas kita mungkin makin menurun Pak. makin menurun. Nah, cara Bapak untuk meningkatkan imunitas Bapak ini untuk menghindari dari COVID-19? Ya, tetap menjaga protokol kesehatan yang diimbau oleh pemerintah, jaga jarak, cuci tangan. Kita tetap laksanakan itu. Yang kedua mungkin kita harus bisa menjaga diri, menjaga kesehatan, olahraga, sehat. Mungkin sebatas itu saja. Oh, ini menarik sekali Pak. Soalnya ini bicara soal olahraga. Ya, mungkin saya akan bertanya, olahraga apa yang Bapak suka untuk meningkatkan imunitas? Dulu saya tidak suka olahraga. Oh gitu ya. Saya tidak suka olahraga. Makanya saya mensiasati yaitu dengan jalan santai, misalnya di pinggir pantai, jadi sambil menikmati, sambil jalan santai, terkena cahaya matahari juga, atau jalan santai seperti katakan di tempat-tempat publik ya, kayak misalnya lapangan renang, ya, jadi kita lebih merasa enjoy.
Tapi kalau fokus terhadap olahraga, saya memang secara pribadi kurang. Oh iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak nih. Ya. Pertanyaan selanjutnya, sebelumnya kami mungkin membacakan terkait dengan informasi yang kami riset Pak ya, yang kami riset dari bukan penerbitan. Dan menurut informasi yang kami dapatkan itu di Instagram maupun di FB Bapak pernah foto di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Apakah Bapak lulusan dari ITB? Tidak. Saya tidak lulusan dari ITB. Saya S1 di Udayana. Oh iya. S2-nya di Malang, Kota Malang, terus kemudian yang S3-nya di Singaraja. Di Singaraja. Berarti Bapak lahirnya di Denpasar atau Singaraja Pak? Lahirnya di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Besar di Bali. Besar di Bali. Tanya selanjutnya nih Pak. Mungkin waktunya terburu-buru nih Pak, karena mungkin kurang persiapan juga ya, karena minimnya persiapan kami juga dari pendidikan, karena memang ini ini perdana, ini podcast perdana Pak. Ini podcast perdana, podcast pertama dari UKM kami. Ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak di Fakultas Teknik jurusan apa yang paling banyak peminatnya, dan berikan alasan kenapa Bapak diminati mahasiswa. Berikan alasan kenapa banyak diminati mahasiswa tersebut di Fakultas Teknik Pak. Oke. Fakultas Teknik yang paling banyak diminati. Iya. Ya tentunya saya tidak akan menyampaikan keunggulan dari fakultas lain. Iya. Terutama di Udayana kan ada banyak fakultas-fakultas. Iya. Pastinya saya akan lebih kepada mengunggulkan fakultas yang ada di universitas ini, yaitu Fakultas Teknik Industri. Di teknik industri ini adalah suatu fakultas yang belajar tentang multidisiplin ilmu. Di sini juga ada belajar sains, ada belajar tentang desain, tentang peralatan, bahkan termasuk tentang ekonomi. Makanya kita ada belajar tentang ekonomi teknik. Sedikit sekali jumlah fakultas teknik industri di Indonesia. Seperti di Bali saja hanya di tempat ini. Di tempat ini satu saja. Nah, teknik industri ini sebenarnya suatu fakultas yang bagus ya. Makanya saya sendiri juga kenapa memilih teknik industri. Karena di teknik industri ini kita hampir belajar dari semua ilmu. Makanya disebut dengan multidisiplin. Namun konsentrasi kita di tempat teknik industri ini adalah lebih ke hospitality. Oh iya. Lebih ke hospitality. 99% mahasiswanya itu adalah dari hospitality. Dan rata-rata yang kuliah di Fakultas Teknik itu adalah direktur engineering, kemudian ada asisten engineering, chief engineering, lebih dari puluhan hotel itu kuliah di tempat ini. Ada dari Mulia, tahu, kemudian ada dari W, kemudian dari Hilton, kemudian dari Beachwalk. Pimpinan Beachwalk itu keteknikannya kuliah tempat ini. Jadi karena kita belajar tentang hospitality dan di sini juga di teknik industri, kita belajar bagaimana manajemen engineering. Engineering itu sangat luas sekali. Di dalam suatu perhotelan sebagai salah satu contoh, itu sangat luas sekali departemennya. Mulai dari departemen elektrikal, departemen pool, garden, kebun, semua yang properti yang ada di perhotelan itu dipegang oleh engineering. Apapun itu, termasuk gedungnya sendiri. Sehingga kita ada beberapa yang kita harus
pelajari perihal bagaimana maintenance, bagaimana manajemen. Gambaran orang tentang teknik industri itu dipikir seperti teknik pada yang kita lihat saat ini. Misalnya, teknik mesin dia belajar tentang otomotif, teknik arsitek belajar tentang menggambar dan sebagainya. Tetapi di teknik industri lebih kepada manajemen. Lebih manajemen Pak ya? Lebih kepada manajemen. Makanya di dalam teknik industri banyak sekali kita belajar manajemen. Iya. Belajar manajemen. Sehingga kalau ditanya apakah kita bisa ngelas, kita nggak bisa. Berarti itu ilmunya lain lagi Pak ya? Kalau misalnya. Lain lagi, dia ada ilmu untuk itu. Ada untuk katakanlah untuk manufaktur, ya. Ada lagi sendiri. Iya. Kita lebih ke arah manajemen. Sehingga memang ada kemiripan kita dengan fakultas ekonomi. Bedanya kita adalah kita di keteknikannya. Iya. Nah, dan saat ini fakultas teknik yang konsen di hospitality itu hanya di tempat ini. Di Universitas Maranatha Pak ya? Iya, di tempat ini. Makanya kita ada mahasiswa kelas untuk engineering itu hampir 46. Itu 99,9% itu semua direktur engineering. Nah, perkuliahan kita bisa kita lihat bahwa narasumbernya pun dari dinas-dinas. Misalnya dari dinas lingkungan. Sebagai salah satu contoh bagaimana prosedur dari penerapan terhadap lingkungan. Misalkan kayak lampu kalau mati kan dibuang. Nah itu tidak sembarang buang. Memang ada tempat khususnya? Ya, ada dia prosedurnya tentang limbah. Kemudian dari dinas tenaga kerja, kita akan belajar tentang K3 umum, kesehatan keselamatan kerja. Nah itu pun di fakultas kita. Kemudian perihal dengan dinas perizinan. Jadi segala sesuatu itu di dalam hospitality ada izinnya. Nah, itulah yang kita salah satu yang kita pelajari. Artinya jurusan dari fakultas fisip ini, fakultas teknik ini meluas Pak ya, Artinya tidak hanya fokus ke industrinya saja, tetapi lebih ke manajemen Pak ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak ya. Karena Bapak juga di sini sebagai wakil dekan 1, mungkin saya menanyakan soal kerjasamanya ke depan ini untuk Universitas Maranatha. Bagaimana planning ke depannya ini Pak untuk Universitas Maranatha kita ini? Hari Sabtu ini tanggal 22 ya. Di tempat ini akan dilaksanakan kerjasama dengan asosiasi engineering terbesar di Bali. Sehingga dengan kata lain bahwa di fakultas kita di Maranatha ini akan melaksanakan yaitu bagaimana para teknisi atau keteknikan yang ada saat ini bekerja di perhotelan itu dapat menyelesaikan S1-nya. Karena banyak juga dari mereka yang masih SMA, diploma. Nah, kenapa harus S1? Karena ada syarat khusus untuk beberapa surat keterangan ahli. Misalkan ketika seseorang mau mengambil surat keterangan ahli di bidang K3, itu minimal S1.
Nah, sehingga kita harus bekerjasama dengan asosiasi tersebut agar para membernya yang berada di asosiasi tersebut dapat menyelesaikan S1. Kemudian yang selanjutnya, karena asosiasi Chip Engineering ini atau ACE ini berada di bawah naungan PHRI. PHRI adalah perhimpunan hotel, restoran Indonesia. Tentu dengan PHRI pun kita akan bekerjasama. Karena beberapa katakanlah seperti divisi-divisi penting dalam perhotelan, mulai dari DOS, Direktur of Sales, itu memang pasti akan mengambil di teknik industri. Karena di teknik industri ini kita mempelajari yang namanya teknopreneurship. Teknopreneurship sendiri di dalam kelas kita di sendiri itu bekerjasama dengan Google Platform. Sehingga kalau misalnya ada melihat di brosurnya teknik industri, itu kita ada Google Platform. Itu yang pertama dengan DOS. Kemudian juga DOE, Director of Engineering, itu juga berada di naungan PHRI kan di bawah GM para GM. Nah, nanti kedepannya juga kita pasti dalam waktu dekat bekerjasama dengan PHRI. Artinya udah banyak perencanaan Pak ya untuk kedepannya ya. Iya. Mungkin kita bertanya mengenai perjuangan Bapak dulu waktu kuliah. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana Bapak bisa sampai sekarang ini bisa menjadi dosen dan bisa menjadi inspirasi, bisa menginspirasi bagi kami mungkin yang masih berjuang nih Pak, berjuang di Universitas Mairata. Ya Pak. Oke. Saya sejak dari S1, S2, S3 itu saya lakukan secara mandiri. Artinya ya saya bayar sendiri, dengan cara saya bekerja saya bayar sendiri, saya kuliah sendiri S1, kemudian S2 juga saya bayar sendiri, sampai ke S3 juga bayar sendiri. Nah, sebetulnya yang membuat saya itu bisa bertahan itu karena saya adanya satu tujuan. Itu yang membuat saya bertahan. Ada tujuan yang ingin saya raih, dan tujuan itu pun mengalami perkembangan. Misalkan tadinya waktu lulus S2, nanti saya mau berangkat jadi dosen. Nanti lulus S3, saya berangkat jadi terus terjadi perkembangan. Nah, motivasi itu penting. Kalau kita sudah tidak ada motivasi, ya kita akan gampang sekali gagal dalam meraih rencana. Kita tidak ada motivasi. Kemudian pegangan hidup juga penting. Kalau kita tidak punya pegangan hidup, itu kita pasti mudah trauma hidup. Ada satu yang kita pegang dalam hidup. Itu menjadi pegangan kita. Jadi apapun gelombang masalah yang terjadi atau banyak teman-teman yang mulai mundur dari kuliah karena dia mengatakan A, B, C, D, dan kita tidak akan terpengaruh karena kita punya pegangan hidup. Sudah punya prinsip. Sudah punya prinsip. Jadi ya apapun yang dikatakan orang, bahkan yang dikatakan oleh keluarga sendiri, kita tetap akan bertahan, terutama dukungan dari keluarga sendiri kan. Kalau keluarga sendiri sudah tidak mendukung, banyak yang mundur. Hingga kita harus punya pegangan hidup sendiri, punya prinsip sendiri. Karena kalau kita pikir apakah tidak ada masalah, saya waktu S1, S2 banyak masalah. Kuliah saya satu, giliran saya ada waktu untuk belajar, waktu kuliah nih, ada waktu untuk
kerja kelompok dan sebagainya, tapi tidak ada uang. Ya. Susah juga saya waktu itu. Atau sebaliknya, nggak ada beban uang, gitu. Ya. Nggak ada tagihan yang masuk ke saya segala macam, tapi tidak ada waktu. Susah juga jadinya. Atau gini, tidak ada beban uang, tidak ada tagihan dalam kuliah, kemudian ada waktu juga, ya, tapi nggak ada niat, males, mut-mutan, susah juga. Jadi saya rasa semua mahasiswa mengalami, makanya tidak sedikit juga yang gagal di dalam mengambil perkuliahan. Tidak sedikit, banyak juga yang gagal, karena dia tidak ada pegangan hidup. Dia merasa bahwa sama teman-teman saya waktu kuliah, ya, waktu saya kuliah di Udaya Anak, nomor absen saya itu kalau nggak salah 98. Iya. Berarti kan sudah 90-an mahasiswa jumlahnya. Dan nomor saya bukan nomor terakhir, berarti bisa jangan-jangan waktu itu jumlah mahasiswa 100. Iya. Tetapi saya di wisuda waktu itu 5 orang. Hanya 5 orang di angkatan waktu wisuda. Dan mungkin angkatan saya mungkin ada yang terlambat, tapi yang pasti pada saat jadi wisuda itu hanya 5 orang. Jadi mereka banyak ya gagal juga, banyak gagal juga. Ada juga teman-teman bilang, tanpa kuliah juga kita, ya namanya sukses itu tanpa kuliah juga bisa. Ya, tanpa kuliah juga bisa. Banyak orang yang bilang gitu sih Pak. Ya. Tanpa kuliah juga bisa gitu ya. Ya, saya pikir kita lihatlah kenyataannya. Iya. Waktu ngana pasti ditanya ijazah juga. Iya. Dan pasti ditanya ijazah juga. Dan ijazah juga sebagai bukti legalitas juga ya saya. Kan berbeda dia antara yang ijazah dan tak. Iya. Iya. Benar sekali Pak. Ya. Terus yang kedua, oke kita nanti harus jadi contoh bagi ketika kita punya anak. Iya. Kalau kita mau berjuang untuk menyelesaikan, kita juga akan menirukan anak-anak. Kemudian lingkungan juga pasti berbeda. Oke, Anda berada kuliah, berarti lingkungan Anda berteman dengan orang-orang yang sedang belajar kuliah. Nah, ketika Anda nggak kuliah, Anda berada di lingkungan mana? Ketika Anda berada di lingkungan para pemalas pengangguran, maka Anda tidak akan jauh berbeda dengan mereka. Jadi lingkungan juga menentukan. Nah, ketika sekarang saya S3 kuliah, berarti kan teman-teman saya S3. Iya kan, teman-teman saya S3. Iya. Terus teman-teman saya juga adalah guru-guru besar, profesor. Jadi secara tidak langsung itu mempengaruhi kehidupan saya. Karena di mana Anda berada, Anda akan terbentuk di situ. Anda ketika Anda bergaul dengan teman-teman S3, dengan guru besar, profesor, bahkan banyak dari mereka seorang pengusaha dan segala macamnya, kita otomatis jadi terbentuk. Disitulah yang namanya jaringan. Kenapa saya tadi menanyakan perjuangan Bapak, karena memang banyak juga mahasiswa sekarang nih Pak, gampang sekali untuk menyerah gitu Pak. Ya, mungkin dengan motivasinya Bapak tadi mungkin bisa membangkitkan kami untuk bisa berjuang seperti Bapak. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Pertanyaan berikutnya khususnya untuk Fakultas Teknik yang baru saja dibangun gedungnya, sebagai wakil dekan nih Pak, apa pesan Bapak untuk teman-teman yang mungkin mau mengambil jurusan teknik industri khususnya?
Baik. Untuk mengajak teman-teman yang baru saja tamat dari SMK SMA. Ya. Gedung teknik ini dibuat bukan serta-merta karena yayasan atau bapak pembina kita memiliki banyak uang dan membuat begitu saja. Ya. Tidak. Gedung dibuat sebesar ini itu karena ada tujuan juga. Dan malah menurut saya gedung ini kurang besar. Saya sudah menghitung, kita hitungan matematika ya, kita belajar hitungan matematika ya. Kalau Anda coba lihat di Traveloka atau Agoda atau tiket.com, ketik di situ hotel, pencarian hotel, dan enter. Anda akan melihat kira-kira ada berapa jumlah hotel baru. Anda pernah tahu berapa jumlah hotel baru? Kalau saya soal referensi hotel belum pernah Pak, belum tahu Pak. Ya kasih tahu. Ya. Di Traveloka sendiri jumlah hotel itu adalah lebih dari 1.300 hotel. Banyak juga Pak ya hotel. Yang terdaftar di member itu 800-an hotel. Jumlah pekerja engineering yang terdaftar hanya pimpinan saja, staf tidak termasuk, itu 1.700. Nah, kan saya ada salah satu contoh ya. Misalnya di Pantai Kuta, mulai dari ada Hard Rock sampai yang paling pojok itu Pullman, itu kira-kira berapa hotel? Satu jalan itu mungkin ribuan kalau misalnya saya ingin Pak. Ya kita hitung matematika aja. Ya, sampai ribuan lah di situ. Oh iya. Ya kan dari hafal itu. Taruhlah itu ada paling sedikit lah saya ngomong 10 misalnya. 10 ya kan. Nah, engineering, ruang lingkup engineering. Itu di dalam satu hotel antara 30 sampai 300 orang. Khusus engineering. 30 sampai 300 orang, tergantung besarnya hotel. Bintangnya hotel bintang berapa. Nah, itu nggak semua mereka itu S1. Dan jika seandainya satu hotel ada yang kuliah, misalnya satu hotel 5 orang, satu hotel 5 orang. Tadi di Jalan Pantai Kuta ada 10, 5 kali 10. 5 kali 10 50. Ya. Berarti kalau sudah 50 peserta, ya berarti gedung ini hanya untuk jalan raya Kuta. Ubud, Nusa Dua, Canggu, Seminyak. Kayak saya bilang gedungnya kurang besar. Dan kenapa memilih teknik? Kan begitu. Jawabannya adalah karena kita ada di Bali. Kita ada di Bali yang kita lihat di sini kan hanya ada hotel aja, wisata aja ya. Nah, tentu itu berbicara tentang peluang kerja. Nah, ketika lulus mereka sudah pasti mendapatkan peluang untuk bekerja di perhotelan. Itulah mengapa kalau dari sisi peluang kerja, sehingga tidak heran kalau Anda melihat di fakultas, hanya fakultas teknik satu-satunya yang memberikan jaminan 100% lulus itu pasti kerja. Bahkan mereka mahasiswa itu belum lulus pun sudah kerja.
Artinya masih, Masih kuliah. tahap proses kuliah Pak ya? Sudah kita masukkan dia untuk bekerja. Iya. Karena kakak kelasnya adalah kembali lagi banyak sebagai direktur engineering. Saya bilang tadi hampir 46 mahasiswa itu 35 katakanlah begitu, itu direktur engineering. Mendapatkan posisi yang baik di hotel. Di hotel, Ya. untuk ada di kelasnya, termasuk untuk para alumni. Makanya kita punya paguyuban di teknik, punya paguyuban namanya paguyuban teknik. Kita di situ ngumpul dalam satu grup WA. Kita saling share tentang pekerjaan dan sebagainya. Itulah mengapa saya mengajak untuk mengambil di teknik. Di satu sisi, sekarang banyak sekali hotel itu membutuhkan engineering. Ya. Kan ini tajam nih Pak, betul ya? Iya benar. Betul ya? Benar Pak. Percaya atau tidak, di dalam sebuah hotel staff itu yang tidak mungkin diberhentikan itu engineering. Kok bisa? Karena dia yang menjaga gedungnya. AC supaya tetap nyala. Ya. Kemudian di bagian kebersihan dia tetap harus membersihkan. Di kebun tetap harus dirawat. Kemudian maintenance building juga tetap harus. Kalau enggak kan hotelnya rusak. Nah, itulah mengapa banyak juga dibutuhkan tentang engineering. Karena engineering itu sebenarnya kembali lagi dia tuh luas engineering. Departemennya banyak. Dan tanggung jawabnya juga besar. Jika di tempat kerja gitu. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kan sekarang masih dalam tahap proses belajar mengajar dari rumah nih Pak ya. Ya karena epidemi ini semakin semakin meluas sehingga diwajibkan semua universitas harus belajar dari rumah. Ya. Nah, apa bedanya ini Pak? Apa bedanya belajar dari rumah dan belajar tatap muka? Oke, mulai lagi. Saya bilang kecuali teknik. Ya. Teknik offline. Oh teknik, Offline. Masih offline. Setiap hari minggu kami kuliah. Oh iya. Kuliah umum. Seperti minggu ini kita datangkan dari Dinas Tenaga Kerja Ya. sebagai dosen tamu. Jadi selebihnya untuk beberapa kali pertemuan memang online. Ya. Tetapi seminggu itu kita pasti ada offline. Setiap ada hari minggu. Ya. Kira kembali lagi teknik itu penting untuk tatap muka. Kita juga berharap begitu sih Pak. Pandemi ini cepat usai agar kita bisa berinteraksi lebih dekat lagi, khususnya di lingkungan universitas kita ini. Ya, mungkin itu aja sih Pak pertanyaan hari ini karena memang waktunya juga diberikan juga sedikit dan juga mungkin Bapak juga punya kesibukan lain ya, tidak hanya untuk datang podcast hari ini. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah menyempatkan waktunya di podcast kami dari UKM Penerbitan, dan juga untuk teman-teman panitia juga dari UKM Penerbitan kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah menyediakan tempat dan juga sudah menyediakan tempat dengan baik. Ya. Saya rasa itu saja, ya Pak ya. Terima kasih banyak. Ya.